Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Fajar Diyatullah. Dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi terkait teknik analisis data dalam sebuah penelitian. Tentunya akan dibutuhkan oleh mahasiswa sekalian dalam menyelesaikan skripsinya. Nah, materi teknik analisis data ini merupakan bagian materi dari mata kuliah metodologi penelitian pada program studi pendidikan olahraga. Oke, kita langsung saja pada pembahasan yang pertama adalah terkait analis pada penelitian kuantitatif. Nah, pada analisis pada penelitian kuantitatif, salah satunya adalah analisis deskriptif. Contohnya, analisis deskriptif dapat digunakan untuk mengolah data kuantitatif. Cara ini dilakukan untuk melihat performa data di masa lalu yang sudah dikumpulkan agar dapat mengambil sebuah kesimpulan dari hal tersebut. Nah, metode ini mengedepankan deskripsi yang memungkinkan peneliti untuk belajar dari hal yang sudah lalu, yang sudah dikumpulkan datanya, hal lalu yang terjadi dan tercatat dalam data yang digunakan sebagai data penelitian. Biasanya metode analisis jenis ini diaplikasikan pada data dengan volume yang sangat besar, seperti data sensus, misalnya sensus penduduk. Nah, analisis deskriptif memiliki dua proses yang berbeda di dalamnya, berupa deskripsi dan interpretasi, bukan prestasi ya, dan interpretasi. Jenis metode ini biasanya digunakan dalam menyajikan data statistik. Nah, itu salah satu contoh analisis pada penelitian kuantitatif. Lalu juga ada analisis regresi. Nah, metode analisis regresi ini adalah cara yang tepat untuk digunakan dalam membuat data prediksi dari tren di masa depan. Metode ini dapat mengukur hubungan antara variabel dependen yang ingin kamu ukur dengan variabel independen yang tersedia. Meskipun cara ini membatasi peneliti karena hanya dapat memuat satu variabel independen, tapi kamu dapat memiliki variabel independen yang tidak terbatas. Jadi variabel dependennya terikatnya hanya satu, sedangkan variabel independennya bisa banyak, tak terbatas. Nah, metode ini baik dalam membantu peneliti untuk melihat hal yang dapat dioptimalisasikan dengan menyoroti tren dan hubungan antara dua faktor. Misalkan dalam sebuah pertandingan bola basket, variabel dependennya akan menjadi poin atau skor yang dihasilkan dari sebuah tim. Nah, peneliti ingin melihat indikator kemampuan apa saja yang mempengaruhi dalam sebuah pertandingan yang mempengaruhi penambahan skor itu akan diuji secara statistik hipotesisnya menggunakan variabel independen yang banyak sekali. Kalau indikator dalam statistik pertandingan itu bisa jadi assist, rebound, steal, turnover, atau berbagai indikator statistik pertandingan bola basket lainnya yang dapat mempengaruhi peningkatan poin pada tim pada pertandingan bola basket yang diperoleh oleh tim tersebut. Nanti kita buka contohnya juga ya, ada analisis deskriptif contohnya seperti apa, analisis regresi juga contohnya seperti apa, sekilas saja. Lalu yang terakhir adalah analisis faktor. Nah, analisis faktor ini merupakan teknik analisis yang berdasarkan dari data analisis regresi. Metode ini digunakan untuk menemukan struktur pokok dari kumpulan variabel-variabel tertentu. Metode ini berjalan dengan mencari faktor independen dari variabel yang dapat mendeskripsikan pola dan metode dari variabel dependen yang orisinil. Analisis faktor menjadi metode yang cukup populer saat ini untuk mengolah topik kompleks seperti skala psikologis atau status sosial ekonomi di masyarakat. Nanti kita buka juga contohnya seperti apa analisis faktor itu. Oke, yang pertama kita bisa melihat contohnya dari analisis deskriptif.
Kita coba buka ya. Nah, ini sudah saya sediakan linknya langsung. Nah, analisis deskriptif yang akan kita lihat adalah contoh dari penelitian yang sudah pernah saya lakukan sebelumnya. Nah, ini salah satu hasil penelitian saya yang sudah dipublikasikan pada jurnal multilateral. Jurnal multilateral ini adalah jurnal yang terindeks SINTA 4. Nah, judul penelitian saya ini adalah pemetaan kompetensi pengetahuan pembina dan pelatih ekstrakurikuler bola basket di tingkat sekolah menengah Kabupaten Bangkalan. Nah, sekolah menengah itu ada yang sekolah menengah pertama dan sekolah menengah akhir, SMP dan SMA. Nah, penelitian ini saya menggunakan analisis deskriptif, makanya ini sangat cocok untuk dijadikan contoh. Ya, ini jenisnya penelitian survei. Data, analisis data mana ya? Nah, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Itulah mengapa kita cocok menggunakan. Nah, ini hasil dan pembahasannya. Pertama, kita harus melakukan uji validitas instrumen. Itu tabel pengujiannya untuk mengukur koefisien reprodusibilitasnya, karena ini instrumen angket yang digunakan, jadi harus diuji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitasnya saya menggunakan koefisien reprodusibilitas dan koefisien skalabilitas. Nah, ini rumusnya. Kita agak lebih lanjut karena uji validitas sudah pernah saya jelaskan ya. Lalu setelah uji validitas itu lolos, maka uji validitas dan uji reliabilitas instrumen, maka dinyatakan instrumen dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Lalu selanjutnya ada uji normalitas. Jadi ini adalah salah satu uji prasyarat sebelum data yang sudah dikumpulkan dari sampel yang ada dalam penelitian ini dapat digunakan untuk analisis data. Jadi harus memenuhi uji prasyarat, yaitu uji normalitas terlebih dahulu. Nah, uji normalitas yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah Kolmogorov-Smirnov. Ini skornya kelihatan ya, 0,951 0,951. Ini yang dilihat ini. Jadi kalau signifikan totalnya itu lebih dari 0,05, maka data yang digunakan dalam penelitian ini dinyatakan telah terdistribusi dengan normal. Nah, ini hasil skornya, kuesionernya tiap pelatih. Ini tabel analisis deskriptif yang menggunakan SPSS. Jadi ada sebanyak, saya lingkarin dulu, ada sebanyak 25 sampel yang saya gunakan. Ini ranknya, minim skor paling kecilnya 18, ini tertingginya 27 yang benar. Jadi ranknya ada 9 jaraknya dari yang terendah sampai tinggi. Rata-ratanya 22,24. Ini variasinya. Oke, kita lanjut. Nah, ini juga output deskriptif dari SPSS. Mediannya 22. Modenya ini jumlahnya, skornya, dan presentilnya. Oke, ini frekuensinya, ini jumlah skornya yang nah ini jumlah skornya, ini frekuensinya, ada berapa yang skornya sejumlah itu, berapa persen. Oke. Nah, setelah itu kita deskripsikan.
Nah, ini kita deskripsikan ada 8% dari keseluruhan sampel atau sebanyak 2 orang yang memperoleh skor 18. Ini saya deskripsikan berdasarkan skor yang diraih, karena saya ingin meletakkan pengetahuan dan pemahaman pelatih, makanya yang saya ambil adalah skor akhirnya. Nah, ini ada diagramnya. Seperti tadi saya sampaikan bahwa analisis deskriptif harus divisualisasikan datanya. Ini bentuk diagram batang, ini bentuk diagram web atau jaring laba-laba. Nah, ini. Jadi pengetahuan dan pemetaan pengetahuan pelatih ini condong lebih tinggi mereka pada pengetahuan latihan mental, latihan strategi. Sedangkan fisik masih rendah, yang gerak di atasnya fisik. Jadi yang terendah adalah pengetahuan pelatih tentang latihan fisik. Nah, ini perlu jadi hasil penelitian analisis deskriptif ini dapat menjadi dasar untuk penelitian selanjutnya. Kenapa kok kira-kira misalkan pengetahuan fisiknya ini rendah? Itu perlu diteliti lebih lanjut. Kenapa kok bisa pelatih-pelatih ini masih kurang dalam pengetahuan latihan fisik? Ini saya deskripsikan lagi lebih detail daripada yang sebelumnya. Kalau ini hanya berdasarkan skor, ya. Oke, jadi intinya analisis deskriptif itu adalah mendeskripsikan dari angka-angka yang diperoleh dalam hasil pengumpulan data. Jadi kita mendeskripsikan makna dari angka-angka tersebut seperti apa, persentasenya seperti apa, condong ke arah mana yang paling tinggi, mana yang paling rendah. Hal-hal seperti itu yang harus kita deskripsikan dalam analisis deskriptif. Oke, kita lanjut ya. Contohnya pada analisis regresi seperti apa ini kita buka. Sudah saya siapkan. Ini juga salah satu penelitian saya saat saya menyelesaikan studi S2. Nah, judulnya adalah analisis indikator performa yang mempengaruhi kemenangan dengan persentase tembakan mudah dalam National Basketball League Indonesia. Kebetulan yang saya ambil ini pada tahun 2011 datanya, saya analisis pada tahun 2012, jadi seperti itu. Oke, kita langsung saja ke bagian analisis. Ini, jadi selain regresi saya juga menggunakan independent sample t-test. Kalau di dalam tiket kita lewati saja ya, kita hanya mempelajari regresi. Nah, ini dari sini berdasarkan hasil analisis regresi yang dilakukan untuk menentukan koefisien regresi. Jadi analisis regresi ini dilakukan untuk melihat koefisien regresi pada setiap indikator performa yang mempengaruhi pada skor poin. Jadi saya menganalisis ada sebanyak berapa, sekitar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ada 14 variabel independen yang saya teliti. Bagaimana pengaruhnya ke 14 variabel ini kepada satu variabel dependen, yaitu skor. Nah, ini dependen variabelnya skor. Ya, ini adalah variabel terikatnya atau variabel dependen. Dan ini variabel independen saya atau variabel bebas. Ada 13. Jadi saya dalam analisis regresi linear berganda ini meneliti bagaimana hubungan atau pengaruh dari ke-14 indikator performa ini terhadap skor yang diraih oleh sebuah tim. Nah, kebetulan cuman pertandingan yang saya jadikan sampel adalah dengan karakteristik tertentu kalau dalam penelitian ini, yaitu tim yang memenangkan pertandingan tapi dengan persentase tembakan lebih rendah. Itu yang saya ambil jadi sampel. Saya ingin meneliti kenapa itu terjadi.
ada tim dengan persentase keberhasilan tembakan lebih rendah, cuman dia bisa memenangkan seluruh pertandingan. Itu yang saya teliti, apa yang mempengaruhi pencetakan skor poinnya. Nah, mana koefisien regresinya? Nah, jadi dari hasil itu ditemukan bahwa mana ya? Nah, ini kesimpulannya. Tim pemenang dengan persentase tembakan lebih rendah daripada lawan memiliki perbedaan rata-rata indikator performa lebih tinggi dalam ofensif. Oh, ini yang uji T. Dari kalau kesimpulannya bunyinya seperti ini, yang kesimpulan dari uji T. Nah, ini yang regresi. Skor tim pemenang dipengaruhi oleh seluruh indikator secara simultan tentunya. Semuanya mempengaruhi 14 indikator tadi. Nah, yang paling signifikan, mempengaruhi paling signifikan adalah tembakan 2 angka dan tembakan 3 angka ternyata. Itu yang ditemukan. Sedangkan hipotesis berikutnya, offensive rebound tidak memiliki pengaruh yang dominan terhadap skor kemenangan tim yang berhasil menang tapi dengan persentase tembakan rendah. Nah, indikator turnover juga tidak memiliki pengaruh yang dominan terhadap skor kemenangan tim dengan karakteristik seperti tadi yang saya sampaikan ya. Nah, makanya ini besaran koefisien pengaruhnya dan 0,45 yang paling besar, yang paling signifikan. Ini yang paling signifikan katanya, ini di bawah 0,05. Nah, ini semua merupakan hitungan dari SPSS yang diperoleh. Nah, bagaimana nanti cara menghitungnya dalam SPSS akan dipelajari lebih lanjut pada mata kuliah komputer. Situ akan diajarkan pengaplikasian atau penggunaan SPSS sebagai alat untuk menganalisa statistik dalam penelitian. Oke, selanjutnya yang saya contohkan adalah analisis faktor. Analisis faktor kita buka dulu. Oke, nah ini karena saya tidak pernah melakukan analisis faktor, saya ambil dari sumber dari internet ya, yang cukup valid. Nah, ini contoh soal analisis faktor dalam penelitian skripsi. Ini ada soal cerita seorang mahasiswa semester akhir yang ingin melakukan penelitian tentang analisis faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan terhadap pelayanan PT Telkom Solo. Ada 25 responden atau sampai dengan jawabannya ada 5 variabel atau 5 komponen yang dihitung. Apakah keandalan yang mempengaruhi ketanggapan, keyakinan, empati, atau berwujud. Lalu skala instrumennya ada sangat puas, sangat tidak puas, kurang puas, cukup puas, puas, dan sangat puas lagi. Skornya 1 sampai 5 berarti ya, skala Likert yang digunakan berarti. Nah, ini tabulasi datanya. Nah, ini langkah-langkahnya dimasukkan ke SPSS. Nah, kita percepat saja ya. Jadi ini lebih detail lagi dipelajari pada mata kuliah komputer. Nah, ini setelah ini selesai dimasukkan semua datanya ke SPSS dan diproses, akan muncul salah satu tabelnya seperti ini. KMO atau Bartlett test. Nah, kalau ini signifikansinya di bawah dari 0,05. Nah, di bawah 0,05 maka dianggap, ini kesimpulannya ya, maka analisis faktor dalam penelitian ini dapat dilanjutkan karena memenuhi syarat pertama, yaitu KMO ini Kaiser-Meyer KMO SA pada tes. Jadi menguji layak enggak data dalam penelitian ini
untuk menjadi sampling pengukuran. Jadi harus di bawah 0,05 untuk dinyatakan layak dapat dilanjutkan pada analisis selanjutnya. Lalu ada tabel kedua, ini ada anti-impact metrik. Ini ada yang ada tanda merahnya semua ya. Ini ada tanda merahnya semua. Saya buka lagi. Ini yang harus dibaca. Nah, ini kesimpulannya. Jadi anti-impact metrik ini sama tadi kelayakan dari sebuah sampel. Lihat skornya ini di atas 0,5, kalau ini berbeda. Kalau tadi signifikannya di bawah 0,5, ini harus di atas 0,5 untuk menyatakan bahwa persyaratan kedua dari analisis faktor ini terpenuhi. Jadi tadi hitungannya beda ya. Kalau yang pertama, syarat pertamanya harus di bawah 0,05, kalau yang ini harus di atas 0,5, beda jauh. Oke, salah membacanya. Ini communities, ini jelaskan commonalities. Tabel ini menunjukkan nilai variabel yang diteliti apakah mampu untuk menjelaskan faktor atau tidak. Ini sama, skornya harus, kalau menguji kehandalannya harus di atas 0,5, di atas 50%. Oke, lanjut. Ini cara membacanya, total variannya. Nah, dari sini kalau kita lihat skor total ini ada 2 yang tertinggi, maka dari 5 komponen, karena ada 5 variabel tadi ya, sama dengan 5 komponen yang akan dianalisis, skornya keluar 5, ini hanya 2 yang di atas 1. Jadi ini yang dilihat adalah yang di atas 1, atau tadi apa namanya ya, agent value-nya, eigen itu namanya penemunya. Value agentnya itu harus di atas 1. Ya, hanya ada 2 faktor yang di atas 1, berarti nanti hanya ada faktor pertama dan faktor kedua yang dianalisis dari 5 komponen. Ini menunjukkan persentase kumulatifnya dari 2 faktor itu ya 70%. Jelaskan juga di sini ya. Oh, itu yang warna merah itu yang saya lihat. Nah, ini. Sedangkan yang persentasenya ini, nah, yang warna hijau ya, seberapa besar persentasenya. Nanti kita lihat lagi ya. Ini script plotnya sama tadi. Kalau tadi ini analisis faktor yang berdasarkan angka, ini yang berdasarkan diagram ya. Ini ada script plot, ada 2 faktor. Nah, sekarang untuk menunjukkan nilai korelasi atau hubungan antara masing-masing variabel, di sini ada komponennya, ini faktor pertama dan faktor kedua, ini semua variabelnya ya. Kita akan melihat mana yang termasuk dalam faktor 1 dan faktor 2. Jadi di sini ada keandalan dan ketangkapan, keyakinan, empati, dan berwujud. Jadi nah, ini nilainya 2 ya. Keandalan 7,67 pada faktor pertama, yang faktor kedua adalah 3,15. Oke, kita lanjut ke sini. Ini nah, kalau tadi ini komponen metrik, komponennya pada faktor pertama dan faktor kedua, ada 2 faktor ya yang mempengaruhi. Lalu ini yang menentukan variabel mana yang termasuk mempengaruhi faktor pertama ataupun faktor kedua. Kita coba lingkari.
Ini faktor kedua dipengaruhi oleh 3 variabel: keandalan, ketanggapan, dan keyakinan. Tapi faktor yang pertama paling utama dipengaruhi oleh empati dan berwujud. Dibacanya seperti itu di rotated component matrix, tabel yang terakhir. Makanya itu dijabarkan di sini. Mana yang termasuk faktor kedua, lalu boleh langsung digambarkan seperti ini. Nah, empati dan berwujud tadi yang masuk faktor 1 yang besar angkanya termasuk dalam empati dan berwujud pada faktor pertama. Yang faktor kedua adalah keandalan dan ketanggapan dan keyakinan. Mana yang lebih besar antara tabelnya faktor pertama dan kedua? Ya, yang di rotated component matrix sih. Jadi kalau keandalan ternyata lebih besar di kolom yang kedua ini, berarti dia masuk. Ini kan kolom di faktor pertamanya dia hanya 0,351, sedangkan di faktor kedua dia mempengaruhi besar sekali, berarti andalan masuk pada faktor yang kedua. Itu juga terusnya. Ini yang empati lebih besar daripada kolom sebelahnya di faktor kolom pertama yang lebih besar, makanya dia masuk ke faktor yang pertama. Oke, makanya kesimpulannya jadi seperti ini. Jadi angka tadi divisualisasikan seperti ini. Nah, ini divisualisasikan lagi pengaruhnya. Faktor pertama lebih besar daripada faktor kedua. Faktor pertama mempengaruhi 0,735, sedangkan faktor kedua 0,735. Tapi keduanya sama-sama lebih besar dari 0,5. Sehingga kesimpulannya kedua faktor yang terbentuk ini dapat disimpulkan layak untuk merangkum kelima variabel yang dianalisis. Itu. Nah, itu sedikit mengenai analisis faktor. Nanti juga lebih jelas akan dijabarkan pada mata kuliah ilmu komputer. Saya hanya menjelaskan sedikit gambarannya kayak ini. Oke, kita lanjut pada bahasan berikutnya adalah ciri dari analisis kuantitatif. Yang pertama adalah data pada analisis kuantitatif ini biasanya sifatnya berupa numerik, sifat datanya. Nah, data yang dipergunakan dalam menganalisis atas hasil penelitian kuantitatif ini merupakan pengumpulan data dari ukuran sampel dan populasi yang besar, biasanya tadi saya sampaikan. Yang kemudian dari sampel tersebut dilakukan wawancara dalam bentuk numerik atau angka yang bisa dihitung berdasarkan hasil atau selisih apapun atau perbandingannya. Nah, analisis statistik kemungkinan atau memungkinkan objektivitas yang lebih besar karena meninjau hasil dari analisis data, bukan hasil secara subjektif, jadi langsung dari penghitungan statistik. Maka dapat diharapkan hasilnya lebih independen terhadap peneliti, seperti itu, karena sifat datanya numerik. Lalu sifat yang kedua adalah data dapat divisualisasikan, seperti tadi contohnya saya gambarkan datanya visualisasikan jadi diagram batang. Ada yang diagram web atau jaring, diagram jaring, banyak. Kita bisa visualisasikan seperti apa saja. Bisa pakai diagram pie atau seperti apa. Yang penting data itu lebih sederhana dalam bentuk visualisasi gambar. Itu salah satu ciri dari data kuantitatif. Yang ketiga adalah waktu analisis yang lebih cepat dari biasa. Kenapa lebih cepat? Jadi penelitian yang dihasilkan dalam analisis data secara kuantitatif ini secara nyata dapat digeneralisasi, asalkan dengan syarat jikalau data yang dibuat tersebut didasarkan pada sampel acak dan ukuran sampel yang memenuhi syarat. Makanya ada uji normalitas atau uji prasyarat tadi. Nah, metode yang dipergunakan dalam analisis data kuantitatif biasanya untuk proses pengumpulan data yang relatif cepat. Hal ini tentu saja sangat bergantung pada jenis data penelitian yang dikumpulkan. Tentunya seperti itu ya. Atas alasan inilah kemudian banyak pihak memilih
data secara kuantitatif untuk melaporkan risetnya, karena waktu analisis yang lebih cepat daripada penelitian kualitatif yang perlu dijabarkan dari berbagai sisi yang berbeda. Lalu yang terakhir adalah kesimpulan yang dihasilkan akan lebih kredibel. Mengapa seperti itu? Data-data yang dipergunakan dalam penelitian kuantitatif karena ini bersifat numerik, maka diyakini dapat dipandang lebih kredibel dan andal karena jauh dari pengaruh subjektif peneliti, asalkan data yang dipindahkan kumpulkan dari lapangan sampai ke tahap analisis data tidak ada pengaruh atau perubahan dari subjektif dari yang dilakukan oleh peneliti. Makanya sering digunakan oleh para pembuat kebijakan atau pembuat keputusan dan administratif, atau bahkan untuk metode penelitian evaluasi. Jadi angka-angka yang muncul itu bisa digunakan untuk mengambil keputusan dalam mengevaluasi suatu hal atau kebijakan yang dilakukan, baik itu oleh pemerintah atau semua stakeholder yang membutuhkan bantuan dalam pengambilan keputusan berdasarkan data-data angka yang ada di lapangan. Itu ciri dari analisis data secara kuantitatif. Kita lanjut pada selanjutnya adalah analisis data penelitian kualitatif. Nah, yang pertama akan dibahas contohnya adalah analisis konten. Nah, metode ini membantu untuk memahami keseluruhan tema yang ada dalam data kualitatif yang dimiliki oleh peneliti. Metode ini menggunakan teknik seperti penggunaan kode warna, tema, dan ide tertentu untuk membantu mengurai data tekstual yang ada agar dapat menemukan rangkaian data yang paling umum. Jadi data yang dikatakan dalam kualitatif ini bisa merupakan tema-tema yang sama, jadi bukan berupa angka, akan pada umumnya berupa deskripsi, cerita, atau dan sebagainya. Nah, analisis konten ini mengelompokkan data seperti tema-tema tertentu. Nanti kita bukakan juga contohnya seperti apa salah satunya. Nah, selanjutnya adalah analisis naratif. Nah, jenis analisis naratif ini berfokus pada cara bagaimana sebuah cerita atau ide dikomunikasikan ke seluruh bagian yang terkait. Metode ini juga membantu untuk dapat lebih memahami kultur dari sebuah organisasi untuk peneliti tentunya. Nah, analisis jenis ini dapat digunakan untuk menginterpretasi bagaimana perasaan karyawan terhadap pekerjaannya, bagaimana pelanggan menilai perusahaan, dan bagaimana proses operasional juga dikerjakan. Jadi narasi-narasi apa yang muncul dari sampel atau responden yang kita kumpulkan. Nah, metode ini sangat berguna dalam mengembangkan kultur perusahaan ataupun membantu merencanakan strategi pemasaran. Nah, data yang dikumpulkan berdasarkan narasi yang ada dari berbagai pihak. Nah, itu analisis naratif, nanti kita bukakan juga contohnya salah satunya. Selanjutnya adalah analisis wacana. Nah, analisis wacana ini sama seperti analisis naratif, karena analisis wacana juga digunakan untuk menganalisis interaksi dengan orang-orang, tapi analisis ini berfokus pada konteks sosial, di mana terjadi komunikasi antara peneliti dan responden terjadi dengan sangat intens. Nantinya analisis wacana juga akan melihat bagaimana lingkungan responden sehari-hari dan menggunakan informasi itu selama analisis terjadi. Itu salah satu contohnya. Kita buka saja ya contohnya ya, analisis konten seperti apa. Nah, ini analisis konten. Judulnya adalah analisis isi kualitatif Twitter dengan hashtag tax amnesty dan amnesty pajak. Nah, ini biasanya jurusan ilmu komunikasi ya. Ilmu komunikasi dan pembangunan. Jadi analisis secara kualitatif nih banyak digunakan oleh jurusan ilmu komunikasi.
Ini dia membahas konten tentang amnesti pajak, peristiwa amnesti pajak, kontennya muncul seperti apa, tax amnesty. Dia juga menyimpulkan berapa tweet yang muncul. Ini ada tanggalnya ya. Jadi ini dari sebuah wacana yang ada di masyarakat, dia jadikan bentuk sebuah angka. Jadi berapa tweet, ada 1309 tweet tentang amnesti pajak pada tanggal sekian. Ini ada 800-an tweet yang mengetweet amnesti pajak pada tanggal sekian. Dia grafikkan seperti apa per hari. Nah, itu tentang analisis wacana. Jadi analisis konten. Contohnya seperti itu salah satunya. Dia memberi tanda mana yang termasuk dalam analisisnya. Ini amnesti pajak, tax amnesty. Ini kalau menggunakan tax amnesty ini kemungkinan ada yang analisis. Nah ini, konten analisis. Coba analisis konten. Jadi berdasarkan subjek tertentu, subjek konten. Oke, itu salah satu contohnya analisis konten. Lanjut kita pada analisis naratif. Contohnya seperti apa? Ini ada analisis naratif kemiskinan dalam program reality TV, pemberian misterius di stasiun SCTV. Ini jurusan apa ya? Jurusan televisi. Ya, meneliti menggunakan analisis naratif. Kita lihat seperti apa ya. Nah, karena namanya naratif ya, jadi semuanya tulisan isinya, narasi-narasi yang timbul. Nah, narasi-narasi yang ditemukan ini, ini juga narasi. Oh sorry, ini kutipan. Belum. Nah ini alternatif. Kan. Nah ini mulai nih narasinya. Nah bahasanya pengamatan terhadap teks. Nah, jadi dinarasikan, tidak kelihatan. Nah ini kejadian-kejadian dalam sequel program reality TV-nya, apa saja yang terjadi dinarasikan. Stigma, ada paradigma, dia gambarkan desainnya seperti apa, juga ada penjelasannya, kembali dinarasikan. Ini kalau tidak salah menggunakan teknik analisis naratifnya dari analisis naratif. Kita lihat struktur, bukan struktur dalamnya, di breakdown. Oke. Jadi dia membreakdown itu memecah per bagian cerita yang ada dalam program reality show ini. Jadi, makanya di breakdown ada A sampai F, tahapannya yang terjadi dalamnya seperti apa. Cuman ya ini hanya contoh saja, saya nggak bisa menjelaskan terlalu banyak tentang analisis naratif ini. Masih sedikit pengalaman saya tentang ini, karena apakah bisa ini digunakan di olahraga? Bisa, jika kita meneliti sebuah kasus secara kualitatif. Misalkan ada sebuah kasus
ada kejadian di dalam tempat latihan, misalkan apa yang disampaikan oleh pelatih kepada atlet menimbulkan stigma atau paradigma tertentu gitu, baik pada atlet itu sendiri ataupun pada rekan satu timnya. Itu bisa diteliti dengan menggunakan analisis naratif ini. Namun penelitian olahraga yang menggunakan analisis naratif kalau di Indonesia masih cukup minim sepertinya, masih jarang terlihat. Namun bukan berarti tidak bisa digunakan analisis naratif ini dalam sebuah penelitian olahraga. Oke, itu sekilas contohnya analisis naratif. Kita lanjut ke analisis wacana. Nah, analisis wacana ini apalagi? Ini contoh. Analisis wacana hanya dengan tekniknya Van Dijk dari Belanda ini pasti. Contoh gambaran penelitian skripsi. Kita langsung aja lihat metodenya. Ini ya. Analisis wacana Van Dijk dengan metode kualitatif. Sumber datanya arsip koran. Ini sumber datanya hingga wawancara, juga ada database harian umum media Indonesia dari media massa juga. Dia menggabungkan data dari media massa dan hasil wawancara. Ini teknik pengumpulan datanya. Studi dokumentasi ini untuk yang arsip koran dan database media massa harian umum media Indonesia tadi ya, media massa. Yang studi pustaka juga. Yang wawancara masuk mana? Masuk di yang dokumentasi, karena di waktu wawancara secara langsung bisa dicatat ataupun direkam pakai video, itu termasuk dari dokumentasi. Nah, ini pembahasannya, analisisnya. Nah, ada beberapa kata yang muncul. Ini di detail ya, ini bahas analisis untuk bahasa biasanya, bukan studi bahasa. Apakah di olahraga bisa digunakan seperti ini? Bisa saja, cuman peneliti harus memiliki pengetahuan yang lebih tentang ilmu bahasa, karena ini yang digunakan seperti ini istilah-istilah skematik, semantik, ini istilah-istilah bahasa yang digunakan, karena yang diteliti adalah wacana yang muncul di pemberitaan tersebut. Ini tentang berita kasus Senturi di Surat Kabar Media Indonesia. Wacana-wacana yang muncul seperti apa, kalimatnya dibahas dengan ilmu bahasa. Nah, kalau di olahraga seperti apa? Bisa jadi wacana-wacana olahraga yang muncul di media massa bisa juga diteliti dengan analisis wacana seperti yang dilakukan juga seperti itu. Oke, itu sedikit contohnya tentang analisis wacana. Kita lanjut. Yang terakhir adalah ciri analisis data kualitatif. Yang pertama, sifat data deskriptif analitik. Jadi data kualitatif ini memiliki sifat deskriptif analitik. Nah, sifat deskriptif analitik dalam penelitian kualitatif berarti peneliti melakukan penelitian dengan tidak menggunakan angka, melainkan peneliti melakukan pengamatan lantas melakukan analisis. Yang diamati apa saja? Bisa saja dokumen itu tadi, atau wawancara secara langsung, atau observasi perilakunya seperti apa yang kita narasikan dalam sebuah deskripsi tentunya. Lalu ciri yang kedua adalah peran peneliti yang dominan. Mengapa dominan peran penelitinya? Karena dalam penelitian kualitatif, peneliti itu sendiri dapat menjadi instrumen pengumpulan data, terutama dalam penggunaan teknik pengumpulan data dengan interview ataupun observasi secara langsung. Itu akan sangat besar dipengaruhi oleh peneliti itu sendiri. Dalam hal ini,
peneliti memiliki peran sebagai instrumen yang mencatat segala informasi yang muncul selama proses pengumpulan data pada penelitian kualitatif, baik dokumentasi ataupun wawancara atau observasi di lapangan. Nah, dengan peneliti yang menjadi instrumen pengumpulan data akan memberikan keuntungan di mana peneliti dapat benar-benar memastikan keaslian data yang dikumpulkan. Namun juga perlu dihindari tingkat subjektivitas yang akan timbul dari dalam diri peneliti itu sendiri. Nah, jadi makanya itu bedanya jelas dengan kuantitatif tadi. Kalau kuantitatif angka itu yang muncul dari setelah pengumpulan data, angka yang muncul benar-benar bisa dijamin keasliannya asalkan tidak ada yang berubah. Sedangkan kalau data kualitatif akan sangat bergantung dari pengumpulan data dari peneliti itu sendiri, karena peneliti yang mencatat apa yang terjadi di lapangan. Walaupun sama di penelitian kuantitatif juga apa yang terjadi di lapangan yang dicatat, namun itu bisa berubah angka, sangat benar-benar mewakili data faktual yang ada di lapangan. Sedangkan dalam data kualitatif, karena ini bersifat narasi, biasanya deskripsi langsung atau wacana, pengaruh peneliti terlalu besar dalam hal data itu disediakan. Lalu yang ketiga adalah mengutamakan makna. Mengapa seperti itu? Jadi mengutamakan makna cirinya menjadi ciri sebuah data kualitatif, artinya bahwa peneliti mengutamakan makna dari objek yang diteliti. Misalkan ketika melakukan penelitian tentang banjir di Jakarta, peneliti yang menggunakan metode penelitian kualitatif harus fokus pada mengutamakan makna banjir dari berbagai aspek yang dia temukan atau berbagai aspek yang ingin dia bahas. Itu mengapa salah satu ciri data kualitatif mengutamakan makna. Lalu ciri yang berikutnya, data kualitatif ini biasanya dianalisis dengan pola induktif. Nah, sifat induktif dalam penelitian kuantitatif atau data kualitatif menandakan bahwa penelitian kualitatif melakukan penarikan kesimpulan di akhir penelitian setelah peneliti menjabarkan dan menganalisis bahan-bahan penelitiannya, atau dengan lebih mudah dari hal yang khusus dia bahas, yang dia temukan, detail-detail kecil di lapangan yang sudah dikumpulkan data kualitatifnya, dia bahas hubungannya dari khusus ke umum di akhir. Makanya disebut pola induktif. Oke, jadi itu sedikit yang bisa saya sampaikan, saya jelaskan pada teknik analisis data dalam penelitian. Saya sampaikan, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan atau ada kesalahan atau ada kekurangan yang dari seluruh yang saya sampaikan pada materi kali ini. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.